Film dibuka dengan seorang wanita mengandung sedang terkurung dan terikat di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, wanita itu melahirkan. Sayangnya, di saat itu juga, ia langsung dibunuh oleh psikopat yang mengurungnya. Alasannya sih, karena bayi yang dilahirkannya itu mati. Dan film The Hills Have Eyes 2 dimulai. Film beralih ke sekelompok tentara yang dipimpin Sersan Jeffrey sedang bersiap untuk membantu para ilmuwan. Di sana ada Crank, Napoleon, Stump, Mickey, Spitzer, Amber, Missy, dan Delmar. Setelah semua sudah dipersiapkan, mereka pun berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun terkejut karena menemukan base camp itu sudah kosong tak berpenghuni. Di saat mereka sedang sibuk mencari petunjuk, tiba-tiba radio berbunyi. Seseorang di radio itu berkata kalau dia berada di atas bukit dan butuh bantuan. Di saat yang bersamaan, mereka melihat sinyal cermin dari atas bukit. Kemudian Sersan Jeffrey meminta mereka mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan orang itu. Tapi tidak dengan Napoleon yang malah membantah perintah Sersan. Alhasil, ia pun dihukum di tempat itu selagi mereka melakukan penyelamatan. Di saat akan pergi, Sersan memerintahkan Amber tetap di base camp untuk melakukan panggilan darurat. Mereka pun mulai melakukan perjalanan. Sayangnya, di tengah perjalanan, Mickey malah terperosok ke dalam jebakan. Untung saja teman-temannya berhasil menyelamatkannya. Tapi karena kejadian itu, Sersan menyuruh Mickey untuk kembali ke base camp. Ketika sedang berusaha menghubungi pusat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan mobil mereka yang terbakar. Mengetahui kalau ada yang tidak beres, Amber berniat menyusul teman-temannya naik ke atas bukit. Sementara Napoleon tetap bersikeras untuk tetap di sana. Sialnya, di saat Amber mulai mendaki, tiba-tiba mutan datang menyerangnya. Untungnya, di saat yang tepat, Mickey datang menembak mutan itu, yang kemudian membuat dia pergi dari sana. Amber berhasil selamat. Tak berselang lama, sebuah tangan muncul dan menarik kaki Mickey. Dalam keadaan panik, Napoleon dan Amber berusaha menyelamatkan Mickey. Tapi sayang, itu semua sia-sia. Mickey pun harus menjadi korban selanjutnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, manusia mutan muncul dan menyerang Spitzer dari belakang. Dalam keadaan panik, Spitzer mengeluarkan tembakan secara acak. Tak disangka, tembakan itu malah mengenai Sersan. Alhasil, Sersan pun tewas. Dan di sini, mereka menggotong mayatnya untuk dibawa ke base camp. Saat akan menuruni bukit, Spitzer diminta untuk menggendong mayat Sersan. Sementara mereka akan memegang tali yang akan digunakan untuk menuruni bukit. Lagi-lagi, musibah kembali datang. Karena secara tiba-tiba, tali mereka putus dan membuat Spitzer ikut mati bersama Sersan. Missy sedang berada di sudut bukit untuk buang air. Tanpa disadari, mutan yang lain datang dan menangkap Missy. Mereka yang mendengar teriakan Missy mencoba mengejarnya. Sayangnya, mereka semua terlambat, dan Missy sudah dibawa masuk ke dalam gua. Ketika mereka akan masuk ke dalam gua, tiba-tiba Stump malah berniat meninggalkan mereka untuk mencari bantuan. Sementara yang lain masih tetap dengan pilihan mereka
untuk menyelamatkan misi. Di sisi lain, Stamp sudah mulai menuruni bukit. Sialnya, tak lama kemudian, mutan pun datang dan memotong tangan Stamp. Di sisi lain, Missy sedang digotong masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu, mutan itu tiba-tiba merasa tergoda dan ingin membuai Missy. Tentu, Missy pun tak bisa berbuat apa-apa ketika mutan itu mulai menggerogotinya. Tak disangka, Missy melakukan perlawanan dengan menggigit lidah mutan itu sampai putus. Sialnya, Missy yang baru saja ingin kabur malah bertemu dengan bapak mutan yang kemudian benar-benar membuahinya. Beralih ke Napoleon dan Amber yang sudah bergelut dengan anak mutan. Tentu saja, mutan itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Dan hal itu membuatnya dengan mudah membawa Amber. Tak disangka, Amber melakukan perlawanan dengan mencolok mata mutan itu. Kemudian pergelutan diakhiri dengan Napoleon yang berhasil membunuhnya pakai batu. Tak lama setelah kematian anak mutan, tiba-tiba kakek mutan pun muncul. Dengan tubuh rentah dan mata agak rabun, kakek mutan berusaha menyerang mereka. Untungnya, Napoleon dan Amber berhasil bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, mereka bertemu kembali lagi dengan anak mutan yang paling kecil. Anehnya, anak mutan itu tidak menyakiti mereka. Malah sebaliknya, ia mau membantu mereka. Di sisi lain, Dalmer dan Krang sedang melihat mayat anak mutan. Di saat yang bersamaan, kakek mutan langsung mengeluarkan tembakan dan menyerang mereka. Kakek mutan pun akhirnya mati. Sayangnya, Dalmer harus terkena peluru dari serangan itu. Selanjutnya mereka berdua bertemu dengan Napoleon dan Amber. Dengan perasaan yang masih ragu-ragu, mau tidak mau, mereka pun mengikuti anak mutan yang akan menunjukkan jalan keluar ke mereka. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu banyak potongan-potongan manusia yang sudah hancur lebur. Tiba-tiba, Dalmer mulai merasakan efek dari lukanya. Sampai pada akhirnya, Dalmer tak mampu untuk bertahan dan tewas di tempat. Di sebuah ruangan, Krang mulai menggila dan nekat untuk melewati sebuah jalan yang mencurigakan. Sementara Amber dan Napoleon menolak ikut dengan Krang sampai mereka bisa menemukan Missy. Lalu Krang menemukan setumpuk dinamit dan berencana meledakkan tempat itu. Sayangnya, ketika ia membawa dinamit itu, tanpa sadar, Krang menjatuhkan sebuah pemicu yang membuat dinamit itu meledak. Napoleon dan Amber sampai di sebuah tempat dan melihat Missy yang sedang tidak berdaya. Di sini Amber pun punya rencana untuk mengalihkan perhatian bapak mutan dengan menggunakan handphone Missy. Tak lama, bapak mutan mulai bergerak saat mendengar suara yang diputar Amber. Tak menunggu lama, mereka pun langsung menyelamatkan Missy untuk pergi dari sana. Sialnya, tiba-tiba bapak mutan muncul dan menyerang mereka. Jelas saja terjadi pergulatan yang cukup seimbang antara 3 prajurit melawan 1 mutan. Ketika Amber sudah tidak berdaya, Napoleon langsung mengambil tombak dan menusukkannya ke mutan itu. Setelah berhasil melumpuhkan mutan itu, Missy meluapkan kemarahannya dengan menendang-nendang mutan itu. Tak disangka, mutan itu masih hidup dan berusaha kembali menyerang mereka. Sampai saat di mana Missy mengambil palu besar dan benar-benar melakukan balas dendam ke mutan itu. Film pun ditutup dengan bapak mutan itu yang benar-benar tewas. Kemudian, mereka perlahan meninggalkan tempat itu
Lalu, film pun berakhir.